Hari ini saya berdiri sebagai anggota Polri, sekaligus sebagai pembelajar yang penuh rasa bangga. 25 tahun yang lalu, saya menimba ilmu di akademia ini, dan kini dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mempersembahkan kembali beberapa premis yang merupakan penjabaran atas konsep presisi Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI yang kita namakan Green Policing. Hari ini kita hidup dalam sebuah era ancaman yang ditandai oleh krisis ekologis, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan risiko-risiko global yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui kategori pemolusian konvensional. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman ini? Kami di Riau menyaksikan dampak langsung dari krisis iklim, kerusakan gambut, kebakaran hutan, pencemaran sungai, konflik ekologis, serta hilangnya gajah dan harimau Sumatera. Anthony Giddens menyebut situasi ini sebagai paradox of modernity, di mana manusia sering gagal bertindak terhadap ancaman ekologis dan dampaknya tidak selalu hadir secara langsung di hadapan mata. Peradaban yang sehat bukanlah peradaban yang mengambil sebanyak mungkin dari alam, melainkan yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus merawat, dan mengembalikan keseimbangan alam tersebut. Dalam konteks inilah, saya meyakini bahwa krisis ekologis bukan hanya krisis lingkungan semata, ia adalah krisis moral bagi peradaban manusia. Jawaban atas krisis ekologis tidak cukup hanya dengan regulasi, hanya dengan penegakan hukum, atau inovasi teknologi. Kita membutuhkan transformasi etis. Atau kita bisa kembali kepada kebijaksanaan yang sejak lama diajarkan para filsuf besar, bahwa merawat alam sesungguhnya adalah merawat keberlanjutan diri kita sendiri. Sebab manusia tidak mungkin aman di atas bumi yang rusak. Tidak ada martabat manusia di tengah udara yang tercemar. Tidak ada kebebasan substantif ketika sungai menjadi racun bagi kehidupan. Tidak ada ketertiban sosial yang kokoh ketika tanah kehilangan daya dukung ekologisnya. Tidak ada human security tanpa ecological security. Disinilah green policing menemukan landasan teoritisnya. Dengan optimisme yang tinggi, saya ingin mengatakan bahwa green policing adalah evolusi dari gagasan keamanan itu sendiri. Ia berkembang dari state security yang melindungi negara menuju human security yang melindungi manusia, dan kini menuju ecological security yang melindungi seluruh peradaban, negara, manusia, dan alam. Green policing adalah pemolisian yang secara etis diarahkan untuk menjaga keberlanjutan peradaban itu sendiri. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan bagi kami di Polda Riau, menjadikan prinsip melindungi tua, menjaga marwah sebagai landasan bertindak. Karena itu, dalam konteks kepolisian di Polda Riau, transformasi ekologis adalah reposisi etis institusi kepolisian. Jika dahulu polisi di Riau hanya dipahami sebagai pelindung masyarakat dari ancaman manusia terhadap manusia, maka hari ini polisi di Riau juga harus menjadi pelindung masyarakat dari ancaman masyarakat terhadap alam. Disinilah green policing memperoleh legitimasi epistemiknya. Mungkin inilah makna dari kepolisian modern, di mana polisi mampu menjaga dunia agar tetap layak dihuni oleh generasi yang akan datang. Pada akhirnya, green policing tidak dapat direduksi hanya sebagai strategi kelembagaan atau inovasi teknis dalam tubuh institusi kepolisian. Ia harus dipahami pada level yang paling fundamental sebagai social kontrak baru antara polisi, masyarakat, dan planet yang sama-sama menjadi ruang hidup bersama. Melindungi lingkungan adalah melindungi masa depan kemanusiaan. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Dan bila polisi mampu berdiri di garis depan perjuangan itu, maka polisi bukan sekedar penegak hukum. Ia adalah penjaga peradaban.